Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma. Jadi di sini saya akan melanjutkan UAS komputer akuntansi yang sebelumnya sudah saya record di video sebelumnya. Jadi video terakhir itu membahas mengenai transaksi keempat dan soalnya pun sudah dibacakan. Jadi langsung saja saya mulai, yaitu kas dan bank. Lalu pilih yang kas keluar, tambahkan data. Nah, akun kasnya itu di sini itu kas. Penerimanya itu Dani. Untuk tanggal itu tanggal 7 Januari 2020. Itu listrik, air, dan telepon. Nilainya itu sebesar 1.125.000. Nah, ini kita rekam. Untuk yang kedua itu akun kasnya itu kas, penerimanya Dani. Tanggalnya itu 7 Januari 2022. Nah, di sini bensin, parkir, dan tol. Nilainya itu sebesar 25.000. Nah, ini kita klik rekam. Kita lanjut ke transaksi yang kelima, yaitu tanggal 8 Januari menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000, diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, ini masih di kas dan bank, di kas keluar. Akun kas itu kas. Penerimanya itu Raffi. Dan tanggal 8 Januari. Ini nama akunnya. Pembayaran pendapatan lainnya. Nilainya itu sebesar 180.000 karena mendapat diskon 10%. Ya, kita klik. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-6. Transaksi ke-6 tanggal 15 Januari dibayar utang kepada toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan sebesar 100.000. Kita ke pembelian. Lalu pilih yang pembayaran hutang usaha. Ini kita tambah data.
Nah, akun kasnya itu bank, penerimanya toko Semangat, tanggalnya itu 15 Januari, invoice-nya ini sebesar 3.100.000, dendanya ini kita masukin di biaya, ini sebesar 100.000. Nah, udah ini tinggal kita klik rekam. Lanjut ke transaksi yang ketujuh. Tanggal 17 Januari diterima pembayaran piutang dari toko berkat atas invoice INV 003 sebesar 3 juta secara tunai ke kas. Dikarenakan pembayaran di bawah 30 hari, perusahaan memberikan diskon tambahan 200.000. Kita ke penjualan, lalu ke pembayaran piutang usaha, kita tambah data. Nah, akunnya itu kas dari toko berkat, tanggalnya itu 17 Januari, invoice-nya itu INV 003, saldonya 3 juta, 3 juta, oh ya. Nah, jumlahnya ini menjadi 3 juta, kan 3.200.000 menjadi 3 juta. Sebesar 3 juta karena mendapat diskon sebesar 200.000. Lalu kita klik rekam. Lanjut ke transaksi yang ke-8. Tanggal 19 Januari melakukan penjualan kepada toko berkat secara kredit. Sekaligus untuk pembayaran uang mukanya itu sebesar 300.000, uang muka masuk ke kas. Nah, ini di menu penjualan, lalu ke uang muka penjualan. Ini kita pilih tambah data, akun kasnya itu yang kas, pelanggannya itu toko berkat, tanggal 19 Januari, nah sebesar 300.000 karena sekaligus untuk pembayaran uang muka sebesar 300.000, uang muka masuk ke kas. Oke, kita klik rekam. Lanjut ke transaksi 10. Tanggal 20 Januari diterima giro nomor BG 010023 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugerah untuk invoice INV 001 yaitu 2 juta dan INV 002 4 juta. Jatuh tempo pada tanggal 24 Januari. Nah, ini masih di penjualan, kita klik pengiriman barang. Ini tambahkan data. Nama pelanggannya itu toko berkat. Dan pada tanggal 19 Januari.
Barangnya itu yang pertama baterai Samsung, dikirimnya 5, harganya 75.000. Lalu barang yang kedua itu baterai Oppo, dikirimnya sebanyak 6, harganya itu 65.000. Lanjut yang ketiga casing Samsung, dikirimnya itu sebanyak 4 dan harga 160.000. Sekarang casing Oppo, dikirimnya itu sebanyak 5 dan harganya 65.000. Ya, lalu kita klik rekam. Oke, kita lanjut ke transaksi yang ke-9. Tanggal 19 Januari menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice tadi itu soal nomor 8. Nah, sekarang ini nomor 9. Transaksi 9 itu tanggal 19 Januari menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice IMT 005 sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi tadi soal yang udah dibaca itu soal transaksi ke-10. Sekarang transaksi ke-9 ini masih di penjualan. Nah, ke pembayaran piutang usaha, ini kita pilih tambah data. Akun kasnya itu bank, dari Raffi, tanggal 19 Januari, nomor invoice itu IMV 005, jumlah yang dibayar, jumlah dibayarnya 4 juta. Nah, lalu kita klik rekam. Nah, kita lanjut ke transaksi 10 yang tadi udah disebutin. Tanggal 20 Januari diterima giro nomor BG 01093 sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah. Nah, ini masih di penjualan, kita ke pembayaran piutang usaha, tambahkan data. Akun kasnya itu bank, dari toko Anugrah. Tanggalnya itu 7 Januari. Nomor invoice IMQ 001. Ini gironya kita checklist.
gironya itu B 010023 dan jatuh temponya itu tanggal 24 Januari. Klik OK. Lanjut ke invoice yang kedua. Ini akunnya bank dari Toko Anugrah. Tanggal 7 Januari. Nah, dia itu jumlah dibayar itu 4 juta. Terus klik rekam. Nomor gironya itu BG 010023. Jatuh temponya 24 Januari. Oke. Ya, lanjut ke transaksi nomor 11. Tanggal 21 Januari menjual barang pada Toko Anugrah secara tunai melalui self sejahtera hasil penjualan masuk kas. Ini masih ke menu penjualan, lalu pilih yang invoice penjualan, tambah data, nama pelanggannya itu Toko Anugrah, tanggalnya itu 21 Januari, nama barangnya Samsung Galaxy J1, dikirimnya 2, dan harganya itu 2 juta. Ini tunainya kita checklist, lalu kita klik rekam. Itu tanggal 21 Januari dibayar utang kepada Toko Semangat sebesar 3.100.000 melalui giro dengan nomor BG 0001 yang jatuh tempo tanggal 28 Januari. Lalu kita ke pembelian, lalu pembayaran utang usaha, klik tambah data, akun kasnya itu bank, penerimanya Toko Semangat, tanggal 21 Januari. Penerimanya itu Toko Semangat, nomor invoice-nya. Nah, jadi nanti itu di sini kan saldonya itu 3.100.000. Nah, jumlah yang dibayarnya 3.200.000. Saldonya itu 3.200.000 dan jumlah yang dibayar itu 3.100.000 karena mendapat diskon 100.000. Lanjut ke transaksi yang berikutnya. Transaksi yang 13 yaitu pada tanggal 24 Januari terjadi pencairan giro yang diterima pada tanggal 20 Januari dari Toko Anugrah.
ini ke menu kas dan bank, pilih kas keluar, lalu tambah data, akun itu yang kas, penerimanya Badi, ini masih di menu kas dan bank, kita pilih yang giro masuk. Nah, kita ke data-data, klik di nomor akun yang pertama, ke giro cair, tanggal itu 24 Januari, langsung direkam. Lanjut, itu klik lagi sampai yang pertama, klik giro cair, tanggalnya sama, klik rekam. Transaksi yang ke-14, tanggal 25 Januari tanggal 25 Januari dilakukan pembayaran gaji secara tunai melalui kas. Nah, masih di kas dan bank, pilih yang kas keluar, tambah data. Nah, akun kasnya ini yang kas, penerimanya itu Iwan. Tanggalnya itu 25 Januari. Nilainya itu sebesar 700.000. Lanjut, yang kedua itu akun kasnya itu pas, penerimanya Badi, dan tanggalnya itu 25 Januari. Nilainya itu 950.000. Klik rekam. Lalu yang ketiga itu akun kasnya kas, penerimanya itu Sari. Tanggalnya 25 Januari. Kode akunnya itu juga Badi Direksi. Sebesar 400. Lanjut lagi kas, penerimanya itu Abi. Tanggalnya itu 25 Januari juga. Dan kodenya juga masih Badi Direksi. Nilainya itu 125. Itu transaksi yang ke-15. Tanggal 28 Januari ditemukan pencairan giro untuk pembayaran utang akibat dari transaksi yang terjadi pada tanggal 21 Januari
ke toko semangat. Nah, masih di kas dan bank, lalu pilih yang giro keluar, terdaftar data. Nanti harusnya di sini ada transaksinya dengan nomor invoice-nya juga, dan jumlah dibayarnya itu 3.100.000 pada tanggal 8 Januari 2020. Lanjut ke transaksi yang ke-16. Tanggal 29 Januari ditemukan satu unit casing Samsung dalam keadaan rusak. Dialokasikan biayanya ke rekening, kerusakan dan kegagalan material. Nah, ini kepersediaan, lalu ke pemakaian dan penyesuaian barang, klik tambah data. Tanggalnya itu 29 Januari. Kodenya itu casing Samsung. Jumlahnya 1. Nah, lalu kita klik rekam. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester komputer akuntansi ini. Apabila ada salah-salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.